Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas kalor atau panas. Nah, bagian-bagiannya suhu, kalor, dan pemuaian. Kita lihat satu persatu. Suhu atau temperatur menunjukkan derajat panas benda. Ya, semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Misalnya misalnya kita jemur pakaian, ya, jemur pakaian di luar pada saat siang, misalnya suhu 35 derajat Celcius, kita sudah jemur dari pagi, pas kita pegang pada siang hari suhu 35 derajat Celcius itu, ya baju itu bukan cuma sudah kering tapi panas, ya. Beda kalau misalnya tadi kita pegang masih di jam 9 atau jam 10 seperti itu. Kemudian satuan suhu yang dipakai di fisika itu adalah Kelvin. Yang dipakai di ilmu pengetahuan fisika kimia itu Kelvin. Tapi di sehari-hari, di kehidupan sehari-hari, kita pakainya derajat Celcius. Oke. Kemudian di beberapa negara juga digunakan derajat Fahrenheit, misalnya di Eropa atau di Amerika sana. Jadi jangan kaget kalau misalnya mereka ngomong, wah suhu di luar hampir 100 derajat Celcius. 100 derajat misalnya, nggak disebut Celciusnya. Kita karena biasa dipakai derajat Celcius, wah kok udah suhu air mendidih gitu ya. Padahal mereka ngomongnya itu derajat yang mereka maksud itu adalah derajat Fahrenheit. Kemudian ada juga derajat Reaumur. Ini biasanya di laboratorium saja dipakai. Kemudian ada suhu atau temperatur tertentu, misalnya suhu air mendidih itu 100 derajat Celcius. Oke. Kalian boleh coba dengan memasukkan termometer, ya. Ingat, alat pengukur temperatur adalah termometer, tapi beda antara termometer ruangan yang biasanya cuma pajangan aja, termometer di dokter-dokter gitu ya, di rumah sakit, sama termometer untuk percobaan di laboratorium. Kalau untuk ngetes 100 derajat sampai 100 derajat Celcius ini, kita perlu termometer yang untuk di laboratorium, atau sekarang untuk masak juga ada termometer sendiri. Kemudian suhu air membeku menjadi es 0 derajat Celcius. Kebalikannya, es mencair jadi air juga 0 derajat Celcius. Suhu di dalam ruangan yang tidak ber-AC di Indonesia, di Jakarta, itu sekitar 25 sampai 28 derajat Celcius. Suhu manusia sehat, ya, suhu tubuh antara 36 sampai 37 derajat Celcius. Suhu di luar rumah di Jakarta, ya, karena beda lagi sama di Bandung sana atau di di Bogor aja itu udah beda. Kalau di Jakarta, suhu di luar rumah siang-siang gini antara 30 sampai 33 derajat Celcius. Suhu terendah dalam satu hari, paling dingin maksudnya dalam satu hari di Jakarta atau di mana saja sih sebenarnya, karena di sini kan tidak saya sebut derajatnya ya. Suhu paling rendah dalam satu hari itu pada saat subuh. Suhu tertinggi dalam satu hari jam 12 siang. Jam 2 siang. Jam 2 siang atau jam 14. Kenapa enggak jam 12? Kan jam 12 itu matahari di atas kepala. Iya, tapi kan panas itu perlu waktu untuk sampai ke bumi, dari matahari sampai ke bumi. Jadi paling panas itu jam 2 siang. Kemudian panas itu sama dengan kalor. Kalor atau panas, ya, ini beda dengan suhu. Jadi kalau tadi suhu itu keadaan pada satu
saat tertentu, kalor itu adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Satuan untuk kalor atau panas adalah joule, ya, sama-sama satuan energi lain. Kemudian gimana kalor itu bergerak? Ya, kalau misalnya kita manasin satu batang logam, dari satu ujung, di ujung sebelah kiri kita panasin, atau ujung sebelah bawah misalnya panci, ya, panci, kita pakai panci, kan bawahnya itu kena api kompor kan, dia bergerak, kalor atau panasnya itu bergerak dari bagian bawah panci sampai ke bagian atasnya, sampai ke tutupnya juga akhirnya jadi panas juga. Nah, kalau di udara, ya, misalnya di Jakarta panas, di Bogor dingin, mestinya dingin, tapi kok nggak sedingin seharusnya, ya? Ya, karena ada kalor dari Jakarta bergerak ke Bogor, ada angin dari Jakarta bergerak ke Bogor. Kenapa kok bisa gitu? Karena ada perbedaan suhu, perbedaan temperatur. Jadi bergeraklah angin dari yang panas ke yang dingin. Oke, jadi angin itu kalau untuk di udara luar, ya, bukan di benda kayak di panci itu tadi. Kemudian ada kalor yang dibutuhkan pada saat benda suhunya berubah. Misalnya tadi panci kan logam kalau nggak lagi dipakai untuk masak atau apa, kan kita pegang kan dingin, adem gitu ya. Tapi terus dipakai untuk masak air. Nah, berapa kalor yang diperlukan? Rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta T. Q itu kalor dalam satuan joule. Kemudian M itu massa benda. Ya, massa benda di sini ya si pancinya plus si air yang dididihkan itu. Kalau misalnya kita ngomong masak air, ya, dalam kilogram. Kemudian C kalor jenis benda. Nanti kita lihat apa maksudnya. Kemudian delta T perubahan suhu benda. Jadi kalau misalnya ini kita fokus misalnya bukan ke pancinya tapi ke airnya, ya. Air itu misalnya tadinya suhunya 50 derajat Celcius. Terus kita didihkan jadi 100 derajat Celcius. Jadi delta itu selisih atau perubahan suhu benda, tadinya berapa, sekarang jadi berapa. Kalau tadinya 50 sekarang jadi 100, selisihnya kan 50, ya. Jadi ini delta T-nya 50. Kalau tadinya air itu sudah agak hangat, misalnya 75 derajat Celcius, dipanasin jadi 100, ya delta T-nya 100 kurang 75, 25 derajat Celcius. Nah, tadi ada kalor jenis. Setiap zat itu punya kalor jenis yang berbeda. Jadi kalau tadi kita masak air, setiap kilogram air, kita nggak bicara liter ya. Kalau air kan biasanya satuannya liter, ya itu satuan volume. Tapi ini kita bicara berat masanya, ya. Untuk manasin 1 kilogram air supaya suhunya naik 1 derajat Celcius, itu perlu energi 4200 Joule. Ya, jadi kalau misalnya massa air itu misalnya 2 kg, terus tadi perubahannya itu 50 derajat Celcius, ya tinggal dimasukin di sini aja. Kemudian alkohol beda lagi. Alkohol lebih sedikit, dia dengan energi 2400 Joule sudah bisa menaikkan 1 kilogramnya menjadi lebih panas 1 derajat Celcius. Es itu kan sama-sama air, tapi beda sudah kalor jenisnya. Dia
perlu 2100 joule per kilogram untuk naik 1 derajat Celcius. Dan seterusnya, ini contohnya kan cuma 10. Bukan berarti 10 zat ini aja yang punya kalor jenis, semua zat itu punya. Ya, misalnya kalau yang logam ada baja, terus udara, macam-macam ya, terus ada plastik, kayu belum dimasukin di sini. Jadi semua zat itu punya kalor jenis. Kemudian ada yang namanya kalor laten. Kalor laten ini dengan suhu tetap, jadi suhunya nggak berubah, tapi wujud zatnya berubah. Misalnya apa? Misalnya es meleleh, es batu meleleh jadi air, atau air membeku jadi es batu. Itu suhunya sama 0 derajat Celcius. Tapi kalau meleleh, dia berubah jadi dari padat jadi cair. Membeku dari cair jadi padat. Ya. Jadi kalor lebur itu namanya ya, untuk kalor yang diserap 1 kg zat, misalnya tadi 1 kg es batu, untuk meleleh menjadi air, jadi cair. Sedangkan kalor beku itu yang dibutuhkan 1 kg air untuk membeku jadi es batu. Apakah ini cuma untuk air aja? Ya enggak, untuk semuanya ada ya, untuk tadi alkohol, emas, perak, besi, segala macam ada. Kemudian pasangan kalor laten lainnya adalah kalor didih sama kalor embun. Kalor didih atau kalor uap, kan kalau air mendidih dia keluar asap ya. Kalau kita tutup pakai tutup panci, pas kita buka akan ada airnya itu di tutup panci itu. Tandanya sudah menguap. Kalor didih itu yang diperlukan 1 kg zat, misalnya air tadi, untuk berubah dari cair menjadi gas. Kalor embun sebaliknya, ya, untuk merubah 1 kg uap menjadi cair. Nah, jadi kesimpulannya, kalor uap itu sama-sama kalor embun, kalor lebur sama-sama kalor beku. Bedanya apa? Uap itu berarti dia jadi tambah panas, cuma nggak berubah ini ya, dia cuma berubah wujud. Itu berarti dia mengeluarkan panas, sedangkan ini dia membutuhkan panas, sedangkan ini mengeluarkan panas. Lebur dia membutuhkan panas, beku mengeluarkan panas. Oke. Nah, ini berarti hubungannya sama titik beku sama titik didih. Lihat bahwa titik didih sama titik beku atau titik leleh ya. Jadi titik didih sama dengan titik embun. Titik leleh sama dengan titik beku. Apa sih yang dimaksud dengan titik didih itu? Pada suhu berapa satu zat itu mendidih ya. Jadi lihat di sini air itu mendidih di 100 derajat Celcius. Oke. Zat-zat lainnya beda lagi. Aseton misalnya, ini yang dipakai untuk membersihkan kuku dari kuteks atau untuk menghapus kalau kena cat gitu ya. Itu titik didihnya lebih rendah. 56, derajat Celcius, dia 56,2 derajat Celcius, dia sudah mendidih. Kemudian kalau titik leleh, air meleleh di 0 derajat Celcius. Ya, jadi kalau tadinya dia es batu, dia meleleh nih di 0 derajat Celcius. Besi, wah dia justru perlu suhu yang lebih tinggi untuk meleleh. Ya, besi kan dalam kondisi biasa itu kan dia bentuknya padat logam. Tapi jadi dia perlu dipanasin untuk meleleh. 1535 derajat Celcius baru dia meleleh. Besi itu mendidih di 6000 derajat Celcius. Ya. Kemudian pemuaian itu adalah satu benda bisa menjadi tambah panjang, tambah luas, atau volumenya bertambah karena terkena panas, karena suhunya naik, karena temperaturnya naik. Ya.
Lawannya, penyusutan. Benda menjadi lebih pendek, lebih kecil kalau suhu turun. Nah, kita lihat di sini. Ada, jadi kalau lebih panjang, kalau dia kena panas ya, itu untuk setiap zat beda. Sama kayak tadi ada kalor jenis, ini juga ada koefisien muai panjang. Aluminium misalnya, untuk setiap derajat Celcius kenaikan, dia nambah panjangnya 0,000026. Ya, kecil ya. Jadi mesti dipanasin banyak banget baru dia perubahan panjangnya itu lebih kelihatan. Nah, ini lebih cepat panjang nih, perak sama timah. Oke. Tapi kalau cuma panjang itu kan satu arah, istilahnya satu dimensi. Bisa juga dua arah, panjang sama lebar. Bisa juga volume. Nah, mungkin lebih jelas kita lihat contohnya. Contohnya misalnya rel kereta. Rel kereta itu misalnya dari Jakarta ke Bogor, kalau kita perhatikan, itu kan terdiri dari potongan-potongan rel. Satu potong itu, kalau saya lihat mungkin sekitar 5 meter lah gitu ya. Nah, 5 atau 3, mungkin 5, paling banyak juga 5 sepertinya. Kalau misalnya pas dipasang sama tukangnya itu ya, sama orang yang masang rel kereta, itu dipasangnya pas banget satu potongan dengan potongan berikutnya. Kita lihat pas matahari lagi panas-panasnya, kan rel itu kan langsung kena ya, langsung kena panas matahari. Kalau dia dipasang pas, dia akan memuai, kan kena panas kan memuai, bertambah panjang. Nggak ada ruang untuk tambah panjangnya, jadi dia melengkung ke atas. Bahaya untuk kereta apinya yang lewat di situ. Itu sebabnya ya, rel kereta api pada saat dipasang itu agak renggang antara satu potong rel dengan potongan berikutnya, supaya kalau dia memuai bertambah panjang itu ada ruangnya sehingga nggak mencuat ke atas. Ini muai panjang. Kemudian bisa juga muai luas. Contohnya ubin. Ubin ya, kalau kita lihat tukang masang ubin, tukang yang bangun rumah gitu ya, itu mestinya dia nggak dia rapetin antara satu ubin dengan sebelah-sebelahnya. Kenapa? Supaya kalau misalnya satu saat di ruangan itu, di rumah itu suhunya panas, ubin ini memuai, panjangnya nambah, lebarnya nambah, itu supaya nggak melengkung ke atas. Ya, bisa juga contoh lain misalnya jendela kaca. Kaca jendela biasanya dipasang agak longgar sama bingkainya itu, bingkai kayunya itu. Karena siapa tahu panas, kaca itu juga memuai ya, memuainya lebih cepat dari kayu. Jadi kalau dipasang pas-pasan bisa pecah nanti. Oke. Koefisien muai volume. Nah, kenapa kok kita kalau masak air itu sebaiknya jangan penuh-penuh banget, apapun lah air atau cairan lainnya, karena bisa saja nanti pas dipanaskan cairan ini lebih cepat memuainya ya, lebih cepat jadi tambah besar dibandingkan dengan wadahnya, pancinya. Jadi bisa pecah kalau misalnya wadah yang bisa pecah, atau paling enggak luber keluar. Nah, luber keluar itu juga kan kalau air mendidih kan kadang-kadang kalau kita ngisinya kepenuhan itu airnya keluar ya. Nah, itu karena dia memuai. Kan kita mikir kok bisa keluar sih airnya, tadi kan saya pas-pasan. Bukan pas-pasan, misalnya saya kasih jarak 1 cm misalnya dari bagian atas. Ya ternyata nggak cukup 1 cm gitu loh. Oke, itu muai volume. Jadi hubungannya apa? Sama muai panjang.
angkanya ya, muai luas itu 2 kali muai panjang. Jadi misalnya untuk aluminium nih, koefisien muai panjangnya 0,000026. Koefisien muai luasnya 2 kali 0,000026. Koefisien muai volumenya, misalnya aluminium ini dicairin ya, itu 3 kali 0,000026. Oke. Kemudian contoh penyusutan. Ini kan pemuaian yang menjadi lebih panjang, lebih luas, volumenya juga mekar gitu ya. Yang menyusut, yang jadi lebih pendek. Tadi kan penyusutan itu justru jadi lebih pendek, lebih kecil karena suhunya turun. Contohnya sehari-hari apa? Misalnya kabel listrik. Kalau kita perhatikan kabel listrik di pinggir jalan, antara satu tiang sama tiang lain, itu kan agak melengkung ya, nggak kenceng gitu orang masangnya. Kenapa? Karena kalau dipasang kenceng-kenceng pas siang hari, terus pas malam, pas subuh, tadi kan subuh paling dingin tuh, pas subuh dia menyusut, ya bisa putus nanti, bisa mati semua listrik di situ. Oke, jadi ini contoh sehari-hari untuk pemuaian dan penyusutan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.